Khadijah enggak? Siti Khadijah. Emang Siti Khadijah siapa, nak? Istri Nabi. Adikmu namanya siapa? Khadijah. Iya. Ayah itu pengen banget suatu ketika nanti semua anak-anak ayah sama semua nanti perempuan muslimah juga bisa meniru daripada keteladanan Siti Khadijah binti Khuwailid. Siti Khadijah itu, nak, adalah istri pertamanya Nabi, dan Nabi Muhammad itu tidak pernah menikah kepada istri-istri yang lain kecuali hanya dengan Siti Khadijah, sampai Siti Khadijah meninggal dunia di umur sekitar 65 tahun. Hari ini, nak, nih, hari ini tanggal 11 Ramadan. Beliau wafat di tanggal 11 Ramadan. Nah, jadi ini juga dikatakan sebagai Amul Huzni. Tahu Amul Huzni, nak? Amul Huzni itu tahun kesedihannya Nabi. Karena Nabi Muhammad sedih sekali selama kurang lebih 27 tahun, hampir 26 tahunan mempersunting, memperistri Siti Khadijah. Tapi Siti Khadijah luar biasa memberikan semuanya. Siti Khadijah itu orang paling kaya, sugih, kaya. Sepertiga harta orang Mekah itu miliknya Siti Khadijah. Ayo, kaya nggak kira-kira? Kaya raya Siti Khadijah. Ayah makanya sering baca di cerita-cerita Siti Khadijah itu punya karyawannya tuh 1.200. Ayo, kalau yayasannya mama ada berapa, nggak sampai 100 guru-gurunya. Ini Siti Khadijah punya karyawannya 1.200. Banyak nggak kira-kira? Banyak banget. Kaya nggak kira-kira? Kaya sekali. Tapi apakah dengan kekayaan itu Siti Khadijah lalu menjadi sombong? Enggak. Justru tatkala dipersunting Nabi menjadi istri, umurnya Siti Khadijah berapa tahun? Berapa tahun? Umur Siti Khadijah tatkala dipersunting Nabi Muhammad itu umurnya 40 tahun. Nabi Muhammad berapa tahun umurnya, yuk? 25 tahun. Iya, betul. Jadi bedanya 15 tahun lebih tua Siti Khadijah daripada Nabi Muhammad. Tapi tatkala dipersunting oleh Nabi Muhammad, semua apapun yang menjadi milik Siti Khadijah adalah diperkenankan untuk suaminya Nabi Muhammad SAW. Jadi akhir hayatnya, nah, tatkala beliau ingin meninggal, di tambalan bajunya Siti Khadijah itu di dalam satu riwayat dikatakan ada 20 tambalan sampai 83 tambalan. Bajunya ini sobek-sobek. Sampai ada salah satu yang sobek itu ditambal dengan kayu. Saking nggak punya uangnya. Akhir hayatnya Siti Khadijah. Tahu yang diminta sama Siti Khadijah apa? Padahal orang kaya dulu. Apa yang diminta sama Nabi Muhammad? Tahu apa yang diminta? Pengen dia berucap sama anaknya Fatimahuz Zahra Al-Batul, istrinya Sayyidina Ali, ibundanya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Katanya Siti Khadijah bilang kayak gini, wahai anakku Fatimah, bilang sama bapakmu, ayahmu untuk memperkenankan memberi surban yang biasa digunakan beliau untuk menerima wahyu dari Allah. Mintanya itu aja, untuk menjadi kain kafanku, katanya Siti Khadijah. Karena Siti Khadijah sudah tahu nggak bakal lama lagi ada di dunia. Lalu tatkala disampaikan, Nabi Muhammad menangis, nak. Menangis karena sedih. Padahal semua hartanya dikasihkan untuk Islam, untuk Nabi Muhammad. Tapi akhir hayatnya bajunya compang-camping, nggak ada gambar, nggak ada apa. Yang diminta cuma satu, minta kain kafannya dari surbannya Nabi Muhammad. Masya Allah. Terus apa kata Nabi Muhammad? Wahai istriku tercinta, engkau sudah memberikan semuanya untuk Islam, tapi yang kau minta hanya satu surban saja. Kenapa jadi demikian? Katanya Sayyidah Khadijah apa? Aku malu ya Rasulullah, seandainya aku nanti sudah tiada, aku tidak bisa lagi membantu dakwahmu. Seandainya engkau ingin melewati satu sungai dan engkau
tidak mendapati jembatan di sana, maka seandainya tulang belulangku masih bisa digunakan untuk kau nyeberangi, untuk menjadikan dia jembatan, sambungan jembatan, maka gali wahai Muhammad suamiku daripada kuburku untuk kau jadikan jembatan untuk menyeberangi jembatan untuk mendakwahkan Islam. Masya Allah. Siti Khadijah binti Khuwailid. Lalu akhirnya apa? Siti Khadijah lah perempuan satu-satunya yang mendapatkan salam dari Allah. Langsung menangis Nabi Muhammad. Sayyidina Jibril, malaikat Jibril turun langsung memberikan kain kafan untuk Siti Khadijah. Siti Khadijah diberikan kain kafan langsung oleh Allah dan dapat salam langsung dari Allah. Itu makanya keutamaannya. Orangnya baik, orangnya syahdu, orangnya tidak banyak permintaan, tapi banyak membantu daripada agama Islam. Lalu ternyata Sayyidina Jibril membawakan kain kafannya ada berapa coba? Tahu nggak? Ada berapa? Cuman ada 5. Lalu malaikat Jibril pun menangis karena kata malaikat Jibril, satu wahai Nabiullah Muhammad untuk Siti Khadijah, yang kedua untukmu wahai Nabiullah, yang ketiga untuk Sayyidina Ali, yang keempat untuk Siti Fatimahuz Zahra, dan yang kelima untuk Sayyidina Hasan. Sedangkan untuk Sayyidina Husain tidak ada kain kafan karena nanti dia diwafatkan dalam keadaan tidak dikafani dan dalam keadaan syahid karena batang tubuhnya tidak bisa dikafani. Makanya Sayyidina Husain itu dimakamkan, kepalanya saja ada di Kairo, batang tubuhnya ada di Karbala di Irak. Wah, itu keutamaan daripada Sayyidina Khadijah, dapat kain kafan langsung dari Allah. Maka nak ya nanti ya kalau sudah besar, mudah-mudahan Akila juga jadi anak yang solehah, kakak Salma jadi anak yang solehah, adik Khadijah juga berdemikian, punya sifat yang baik, senang bersedekah, gemar berbaik-baik terhadap agama Islam. Ya nak ya? Ya, mudah-mudahan Allah berkahi kita di hari ini, di tanggal 11 Ramadan ini, berkah daripada Siti Khadijah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.